Baik, selama menyanyikan lagu Indonesia Raya, tolong sikap sempurna ya, duduk sempurna ya, yang ada yang sambil berbicara. Karena di kelompok sebelumnya ada yang sambil berbicara ya, gitu. Baik, kita mulai. 3, 2, 1 ya. Selesai. Berikutnya saya izin share screen ya. Nah, ya, ada gangguan ya. Gambar saya tadi. Please. Oke. Ya, baik. Izinkan saya ya, tak kenal maka kenalan. Di agenda kedua ini, saya sebelum masuk ke materi akan memperkenalkan diri. Jadi, teman-teman sekalian, nama saya Dr. Yanwar Wijayanto ya, saya Widesuara Madya, Kementerian Perhubungan. Saya juga diberikan tugas tambahan menjadi dosen di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Prodi D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Saya juga ngajar di kampus lain ya. Saya juga di LKPP, kemudian trainer NLP, dan lain sebagainya. Rumah saya 7 km dari Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Bogor. Saya sudah menikah, anak 3 ya. Apalagi, kalau mengajar sudah belasan tahun ya, dengan jam terbang banyak ya, nggak terhitung, di depan ribuan orang gitu. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya senang sekali ya berjumpa dengan teman-teman kalian, calon pegawai negeri sipil di Kementerian Perhubungan ya, yang merupakan pola pembibitan ya. Jadi selamat, saat ini Anda sudah memasuki fase pelatihan dasar CPNS ya. Saya harapkan Anda mengikutinya dengan serius, konsentrasi, dan semangat. Itu perkenalan singkat dari saya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.
Nah, ini tolong ketua kelompoknya ini nomor WhatsApp saya dimasukkan ke grup. Siap, Pak. Kemarin saya di agenda 1 di kelompok ketiga ya dengan Wildan, Paulo, Arianti ya. Hari ini saya ke kelompok 4. Jadi nanti insya Allah kita akan berdiskusi bersama hari ini dimulai agenda 2 ya sampai agenda 2 di hari Senin tanggal 13 Februari ya. Untuk agenda 2 sendiri insya Allah ada 4 penugasan dari saya gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak, izin bertanya Pak. Iya silakan. Untuk gelar Bapak CTMS, CPPP, CTNLP, CH, CHT, CT itu apa ya Pak? Saya belum tahu Pak. Izin Pak. Jadi ya terima kasih Mas Galang. Teknik saya dari Institut Teknologi Bandung S2, doktor dari IPB University, jurusan konsentrasinya Environment and Transportation ya, Green Transportation, beasiswa LPDP, S2-nya beasiswa Kemenhub. Nah, yang lain itu gelar sertifikasi. CCMS itu Certified Contract Management Specialist. Jadi saya ahli kontrak pengadaan. Kemudian CPP itu Certified Public Private Partnership ya. Saya pernah mengikuti pelatihan kerjasama pemerintah badan usaha dengan World Bank ya. Saya juga trainer NLP, Neuro Linguistic Programming. Kemudian saya juga trainer sertifikasi BNSP yang diakui di skup Asia Tenggara ya. Kemudian saya juga seorang hipnoterapi dan banyak lagi sebenarnya. Ini nggak saya tulis semua. Itu mungkin dia singkatnya. Ya intinya ini bukan bermaksud ria atau sombong ya. Intinya apa ya? Satu ingin memotivasi teman-teman ya agar terus semangat belajar dan belajar semangat gitu ya. Terus belajar dan belajar terus gitu kan. Karena namanya ilmu itu kan ilmunya Tuhan kan sangat luas ya gitu. Di atas langit masih ada langit gitu. Bukan berarti kita mencari ilmu untuk disombong-sombongkan, bukan ya. Bagaimana ilmu itu bermanfaat bagi orang lain ya. Khususnya saya profesinya pengajar ya, saya harus long life learner gitu ya, seorang pembelajar sejati. Itu ya. Ada lagi pertanyaan lain? Siap Pak, terima kasih Pak. Ya. Siap, sebelumnya mohon izin Pak. Kalau nggak ada, gimana? Siap, mohon izin Pak. Tes. Ya. Tes. Halo, tes Pak. Mohon Ya, izin. silakan, Mas Ahmad. Siap, terima kasih Pak. Saya izin menempelkan suara Pak karena di sini sebelumnya saya ingin menjelaskan di sini sedang mati lampu jadi mungkin jaringan saya terganggu. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Aulia, bisa dipanggil dengan Ahmad Pak. Di sini saya terpukau Pak akan prestasi yang telah Bapak dapatkan. Saya ingin bertanya asal kelahiran Bapak, selanjutnya Bapak dari lulusan mana Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Ahmad ya. Tadi saya sudah memperkenalkan ya, Mas Ahmad baru bergabung atau bagaimana? Siap, izin Pak, jaringannya tadi error Pak, mohon izin. Oh, ya. Nanti terkait lulusan, nanti tanya ke teman-temannya ya. Kalau saya lahir di Bogor, sesuai nama bulan Januari ya. Anak saya sudah 3, yang paling besar udah SMP ya, laki-laki, perempuan 3. Jadi dulu saya nikah muda ya, nikah umur
23 tahun dulu. Istri masih satu ya. Insya Allah tetap satu gitu. Rumah di Bogor tadi, apalagi? Ya udah itu aja. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, makasih Mas Ahmad informasinya ya atas kondisi jaringannya. Kalau background keluarga saya sebenarnya bapak saya purnawirawan tentara, kakek saya almarhum juga purnawirawan tentara. Jadi saya sejak kecil tinggal di barak-barak militer ya. Ya, jadi kalau kemarin membahas agenda 1 tentang bela negara ya sejak kecil saya belajar bela negara gitu. Oke, tadi sebenarnya baru mau saya ingin persilakan memperkenalkan diri ya teman-teman. Tapi Mas Ahmad sudah inisiatifnya duluan, nggak apa-apa. Yang berikutnya coba Mas Faik coba perkenalan nama, kemudian dari sekolah mana, jurusan apa, penempatan mana ya, silakan. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faik Abdillah, biasa dipanggil Faik. Saya lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, jurusan Teknika. Dan untuk sekarang saya ditempatkan di Distrik Navigasi Tipe A kelas 1 Tanjung Pinang. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya Mas Faik dari STIP ya di Tanjung Ya. Pinang ya. Berikutnya Mas Yogi Pratama. Ya Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Yogi Pratama Santoso, asal dari Cirebon, asal sekolah dulu di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan sekarang penempatan di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya. Terima kasih Pak. Oke, dari PIP Semarang, Tanjung Perak ya. Berikutnya di layar saya tampak Mbak Indah Trimutiasari, silakan. Ya, terima kasih Pak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Trimutiasari, asal Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Saya sekarang penempatan di Badan Kebijakan Transportasi Jakarta. Terima kasih Pak. Di BKT ya, Bakertrans. Iya Pak. Sebagai apa? Saya di Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Pak. Iya. Banyak itu yang alumni itu ya yang saya ngajar, pada lupa namanya. Yang pengelola pengadaan kemarin siapa itu ya? Jabatannya di sana ya, Sarana ya. Oke. Iya Pak. Untuk Ini semuanya lulusan Polbit tahun lalu ya? Siapa? siapa? Ya, Pak. Oh, berarti tahun lalu lulus langsung ya, CPNS. Wah, harus banyak bersyukur ini ya. Alhamdulillah, Pak. Sama M. Rizky Pratama kenal nggak di Bakertrans? Di Pusjak mananya ya Pak? Beliau. M. Rizky Pratama, pengelola pengadaan Bakertrans. Belum kenal semua sih Pak. Oke, ya. Gabung sama BPSDM juga sama KNKT. Oke ya, terima kasih. Siapa? Berikutnya Mas Zainal Abidin. Siapa? Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Zainal Abidin, biasa dipanggil Zainal, asal sekolah dari Politeknik Keselamatan Transportasi Tegal, asal daerah juga dari Tegal. Untuk penempatan sekarang di BPTD 14 Provinsi Kalimantan Barat, Pak. Terima kasih. Oh, BPTD Kalsel ya. Makasih Mas Siap, Zainal Kalbar, Abidin. Pak. Oh, Kalbar ya. Siap. Terima kasih. Siap, Pak. Mas Ahmad itu penamaannya tolong disamakan ya. A.2, K4. Penamaan ini ya, nama di Zoom-nya. Oh, siapa? Akan saya ubah langsung, Pak. Ya. Nanti kan untuk dokumentasi ya. Berikutnya ada Mbak Nurul Hidayati, silakan.
Siap Pak, terima kasih Pak. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Nurul Hidayati, biasa dipanggil Nurul, asal dari Jawa Tengah, asal sekolah dari Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Sekarang saya penempatan di KSOP Lok Sumawe Pak. Wah, baik. Terima kasih, Pak. Makassar ya, Lok Sumawe. Terima kasih. Ya, Pak. Berikutnya, Mas M. Ibnu Hadiono. Siapa? Mohon izin memperkenalkan diri. Nama M. Ibnu Hadiono, panggilan Ibnu, asal daerah Palembang. Untuk sekolah alumni STIP Jakarta. Untuk penempatan sekarang di KUPP Dabo Singkep, Kepulauan Riau, Pak. Mohon izin. Oke, dari STIP ya, Riau penempatan. Terima kasih. Berikutnya, Mas Galang Akbar Satriaji. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Galang Akbar Satriaji, lulusan dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, asal daerah Sragen, Jawa Tengah. Penempatan sekarang di BP 2TD Mempawah, Kalimantan Barat. Izin Pak. Ya, terima kasih. Mempawah ya, dari Tegal. Berikutnya ada Mbak Raidah Kodriah, silakan. Izin Pak, izin perkenalkan diri Pak, nama saya Raidah Kodriah Pak, asal dari Lampung. Saya lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, jurusan Teknika. Saya sekarang penempatan di STIP juga Pak. Terima kasih Pak. Wah, tempatkan di sekolahnya sendiri ya. Iya Pak. Ya, terima kasih. Satu lagi siapa yang belum bergabung ya? Ya Pak, mohon izin menjelaskan yang belum bergabung atas nama Aditya Nugroho Pak, terkendala ini proses masuk Pak karena dia bisa sinyal di UPP One Rally Pak, Maluku Barat Daya. Oke. Ya, terima kasih informasinya. Saya belum dimasukkan ke grup ya? Siap Pak, langsung saya masukkan Pak. Ya, ditunggu. Nggak apa-apa gabung sama yang fasilitator kemarin aja, nggak apa-apa. Jangan bikin grup baru lagi. Oke, sudah semua ya. Sekali lagi selamat ya bergabung. Insya Allah akan segera bergabung di Kemenhub ya. Syaratnya ya lulus pelatihan dasar. Nah, ini sudah masuk ya. Izin Pak, sudah masuk. Ya, terima kasih. Siap. Jadi saya perlu pertegas kembali bahwa pelatihan dasar ini sifatnya wajib ya. Amanat undang-undang dan peraturan pemerintah. Anda wajib lulus gitu. Dan wajib memiliki sertifikat pelatihan dasar ya. Sebagai syarat untuk diangkat menjadi PNS. Ini karena sifatnya wajib, seharusnya ya Anda surat tugasnya itu mengikuti lacar dari mulai MOC sampai tahap sekarang ya. Artinya pimpinan Anda di kantor seharusnya sudah paham dan mengetahui dan tidak menugaskan Anda dalam tugas-tugas lain selain mengikuti lacar ini ya. Dan saya harapkan Anda bisa ikut membantu menjelaskan juga ke pimpinan agar Anda tidak terganggu, Anda tidak ditugaskan selain mengikuti lacar saat ini, dan Anda bisa fokus, konsentrasi ya, sehingga hasil yang kita harapkan dapat kita capai bersama dengan optimum gitu. Karena di sebelum-sebelumnya ya, saya dapati juga masih peserta yang pakai PDH ya, sambil melakukan tugas-tugas lain di kantor ya, atau Zoom-nya sambil di ruangan ya, banyak noise, banyak gangguan ya, ramai ya, gitu. Jadi hal-hal itu harus Anda atur dengan baik ya. Baik, saya izin share screen kembali. Jadi ini merupakan lanjutan dari materi yang kemarin ya, yang sebelumnya agenda 1, saat ini agenda 2. Dalam pelatihan dasar ini sekali lagi ya, kita menekankan pada pembangunan aspek sikap dan perilaku atau karakter building gitu ya.
Jadi lebih ke ranah kompetensi soft skill ya gitu. Dalam arti Anda sudah dibekali ilmu transportasi ya, ada yang laut, ada yang darat gitu ya. Nah, saat ini Anda akan dibekali lebih ke soft skill gitu. Kita tidak akan membahas ya materi-materi transportasi ya, karena bukan momennya saat ini gitu ya. Saya juga nggak akan mengajarkan hal-hal yang teknis ya, teknis, statistika, matematis, modeling dan lain sebagainya gitu. Tapi saya akan lebih kepada internalisasi, aktualisasi ya, karakterisasi, bagaimana nilai-nilai core values aparatur sipil negara ini yang diharapkan oleh pemerintah, diharapkan oleh masyarakat dapat benar-benar dipahami, diketahui, dan diamalkan oleh para PNS di perhubungan gitu ya. Jadi itu. So ya, you must show your good attitude ya during this training gitu. Jadi setiap perilaku Anda ya, every your behavior will be observed ya by facilitators gitu. Jadi tolong dijaga sikap perilaku Anda ya, baik physically maupun morally gitu ya. Tutur kata, penampilan ya, Anda diobservasi sikap perilakunya dan dinilai gitu ya oleh fasilitator, oleh penyelenggara dan seterusnya gitu. Tolong patuhi ketentuan LASAR ya yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu. Termasuk ketentuan-ketentuan fasilitator di setiap sesi pembelajarannya. Barangkali ada yang spesifik ya. Misalnya fasilitator ada yang minta kameranya di-on-kan ya, karena bagian dari etika pembelajaran dan learning engagement gitu ya. Nah, itu tolong dipatuhi, kecuali ada kondisi force major, gangguan sinyal ya, yang tidak bisa di luar kendali, ya itu masih bisa ditoleransi gitu. Tapi kalau secara sengaja mematikan, atau secara sengaja tidak mendengarkan ya, melakukan aktivitas lain ya, dengan beberapa gawai yang lain ya, di saat bersamaan, itu tentu tidak kita tolerir gitu. Itu penekanan introduction-nya dari saya. Sebelum kita masuk, Anda sudah belajar di MOC juga, self learning ya, gitu. Saya ingin tanya nih, ketika di tahap MOC yang Anda sudah pelajari apa gitu? Apakah Anda sudah membaca seluruh modulnya? Ada yang ingin ini berbagi pengalaman selama di tahap MOC? Kita review sedikit sejenak. Saya harapkan selama pembelajaran juga Anda aktif ya. Artinya kita komunikasi dua arah ya, berdiskusi, dan saran saya ikatlah ilmu dengan mencatat gitu ya. Silakan yang ingin sharing di tahap MOC ya. Bagaimana pengalaman belajarnya ya? Apakah ada yang berkesan ataukah ada kendala selama di MOC? Silakan siapa? Tidak usah ditunjuk. Mohon izin, Pak. Silakan. Mungkin saya ada beberapa yang telah saya baca, itu tentang integritas, Pak. Ya. Jadi di MOC itu ada poin intinya itu integritas, yaitu kualitas atau sifat dari seseorang yang memiliki kejujuran. Jadi setiap aparatur sipil negara itu memiliki kewajiban sifat integritas, sehingga kita melakukan pelayanan publik dengan jujur dan konsisten. Dari poin pentingnya tersebut, Pak. Oke, terima kasih Mas Faik ya. Sudah saya catat ini tadi mengemukakan tentang integritas ya. Oke. Yang lain saya ingin dengar suaranya. Mohon izin Bapak. Ya, silakan Mas Adit. Baru gabung ya? Iya.
Iya, maaf Bapak karena koneksi internet yang kurang baik, saya agak kesusahan untuk bergabung di Zoom. Apakah suara saya jelas terdengar, Bapak? Terdengar tapi putus-putus ya. Iya, mohon maaf sebelumnya Bapak. Saya langsung saja ke ini Pak, salah satu poin dasar-dasar PNS yang berorientasi pelayanan. Kalau boleh, saran dari Bapak untuk meningkatkan rasa pelayanan atau memicu lebih dalam lagi melayani itu seperti apa Bapak? Karena eh, ada beberapa hal yang membuatnya jadi pelayanan ini jadi kurang begitu. Jadi semoga kalau misal ada saran meningkatkan rasa pelayanan saya, Pak. Oke, terima kasih Mas Adit ya. Itu nanti akan kita bahas, kita sampaikan ya. Terima kasih atas laporannya juga tadi ya. Coba saya ingin dengar dulu nih review sedikit di tahap MOC coba. Tadi sudah Mas Faik ya. Yang cewek ini ceweknya hanya ada 2 ya? 3. Mohon izin Pak, Ya, silakan. izin Pak, mungkin pada saat belajar pada tahap MOC, saya pelajari tentang bela negara Pak, Ya, gimana? di mana nilai-nilai bela negara seperti contohnya rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, terus ada setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kayak mempunyai kemampuan awal bela negara, Pak. Izin, Pak. Cukup, Pak. Oke, cukup. Terima kasih Mas Galang ya tentang bela negara, nilai-nilai bela negara ya. Ada kendala nggak selama MOC, Mas Galang? Mohon izin, Pak. Untuk kendala mungkin karena pada saat MOC kan berbarengan sama jadwal kantor ya, Pak. Jadi kita harus menyesuaikan juga, Pak. Soalnya kemarin saya juga ada dinas luar kayak gitu kan agak riweh juga ya, Pak, pada saat pelaksanaan MOC-nya kemarin. Kalau sekarang Anda bebas tugas nggak? Dapat surat tugas untuk? Kalau yang distance learning dibebas tugaskan, Pak, alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Posisi sekarang di mana? Saya masih di kosan, Pak. Oke, di kosan ya. Ya. Kemudian untuk modulnya ya, ada video kan di sana di MOC modul video. Modulnya sudah dibaca semua? Belum sepenuhnya dibaca semua sih, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting jujur. Jangan belum dibaca ngakunya sudah dibaca. Ya nggak apa-apa. Nanti termasuk semuanya ya. Tolong sambil proses distance learning, bukunya, modulnya dibaca kembali ya. Karena tidak mungkin ya sebuah pohon itu akan mengeluarkan ya, melahirkan, menghasilkan buah-buahan yang ranum dan manis ya, jika akarnya tidak menyerap nutrisi dari tanah ya. Gitu. Artinya tidak mungkin Anda bisa menunjukkan perilaku yang berakhlak ya, bisa melakukan perbuatan-perbuatan pelayanan yang excellent service ya. Jika hati dan pikiran otak Anda ya tidak ada isinya gitu, tidak diisi dengan ilmu ya. Nah, ilmu itu harus Anda pelajari ya. Yang namanya ilmu tuh ilmu nurun ya, ilmu itu cahaya dan cahaya itu berat ya, mulia. Ilmu itu tidak hinggap ke hati dan pikiran orang yang hati dan pikirannya kotor ya, tidak bersih ya, gitu. Jadi mencari ilmu itu memang berat ya, penuh perjuangan, butuh uang, tenaga, pikiran, ya, melelahkan. Ya, hakikat mencari ilmu dari dulu sampai sekarang ya begitu gitu ya. Tidak ada satupun orang-orang yang cerdas ya, yang berilmu tanpa dia bersusah payah mencarinya gitu ya. Nah, artinya itu tadi
saya harapkan modulnya dibaca dan selama Zoom ini ya Anda fokus mendengarkan, jangan melakukan aktivitas lain ya. Karena Zoom kita kan terbatas waktunya ya. Hanya 2 jam pelajaran gitu. Oke, terima kasih. Berikutnya Mohon izin Pak, itu Bapak ke mute Pak. Bapak ke mute. ya, jadi agenda tujuan pembelajaran 2 ini ya bagaimana Anda mampu memahami, mengetahui, memahami dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak ya. Kalau akronim berakhlak, saya kira Anda semua sudah hafal ya, gitu. Tinggal bagaimana kita akan perdalam lagi ya. Saya nanti akan diskusikan, berikan contoh sikap perilaku ya, kasus-kasus, tugas-tugas dan lain sebagainya. Harapannya melalui berbagai metode itu nilai-nilai berakhlak dapat masuk ke subconscious mind gitu ya, ke pikiran bawah sadar Anda sehingga menjadi suatu nilai-nilai yang menjadi habit Anda dan karakter Anda gitu ya. Untuk mengubah suatu nilai menjadi karakter itu tentu tidak mudah, tapi juga bukan suatu kemustahilan. Kalau kita mengajarkan soft skill, nilai itu ibarat kita menuliskan di sebuah air ya, sulit ya, dan mudah hilang gitu. Tapi nilai-nilai ini adalah pekerjaan rumah kita hari ini yang sangat penting untuk kita prioritaskan gitu, karena mengingat dari berbagai data, fakta, indikator ya, kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja ya, baik secara sisi sosial, politik, ya, ekonomi, budaya dan seterusnya ya. Barangkali juga kemarin sudah dibahas ya, disinggung sedikit dia sebelumnya. Kemudian tadi sudah kita review MOC ya. Nah, ini mungkin juga sudah Anda dijelaskan, Anda sudah tahu ya, kurikulum Latsar sasarannya apa ya. Kita sekarang masuk ke tahap nilai-nilai dasar PNS ya, di tahap kedua, agenda 2. Nah, ini tadi sudah ya pengalaman belajar selama self learning ya. Kemudian tujuannya pembelajaran tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini ya. Agenda 2 intinya ini ya. Jadi materi-materi di Latsar ini sekali lagi lebih ke soft skill ya. Materi-materi yang mudah diucapkan tetapi sangat sulit ya diamalkan, diterapkan, dijalankan ya. Saking sulitnya sehingga menjadi sulit ya. Kenapa sulit? Ya karena ini nilai-nilai gitu ya. Untuk mengkarakterisasi nilai-nilai ini menjadi sifat kita tidak mudah gitu kan. Belum menjadi jaminan ya seseorang yang pengalaman kerjanya lebih lama, umurnya lebih tua, dia pasti berakhlak ya. Belum tentu gitu kan. Dan sebaliknya seseorang yang pengalaman masa kerjanya belum begitu lama, masih muda, bisa jadi dia berakhlak gitu. Jadi parameter berakhlak ini bukan ukuran lama bekerja ya, umur, bukan gitu. Seseorang misalnya Mas Galang ya, ada Mas Faik, Mbak Raidah, dan seterusnya. Masa kerja di perhubungan baru 0 tahun ya, katakanlah ya. Misalnya kita bandingkan di perhubungan yang sudah puluhan tahun ya, mana yang paling berpengalaman? 10 tahun Pak. Ya? Tahun, Pak. Yang puluhan tahun, Pak. Salah ya, itu yang paling lama ya. Pertanyaan saya yang paling berpengalaman. Misalnya nih, Mas Aditya, Mas Faik ya, kan 0 tahun baru di perhubungan ya, dibandingkan dengan 3 orang dirjen perhubungan laut
yang masa kerjanya umurnya sudah puluhan tahun ya, masa kerjanya puluhan tahun, umurnya sudah di atas 50 ya. Belum tentu dirjennya lebih berpengalaman ya. Kalau paling lama bekerja iya mereka ya dirjen gitu. Tapi kalau berpengalaman belum tentu ya gitu. Bisa jadi Anda ini lebih berpengalaman. Nah, kenapa bisa lebih berpengalaman? Nah, nanti saya jelaskan tuh. Maksud saya begini ya. Ketika misalnya Anda nih, tadi saya membandingkannya dengan 3 dirjen perhubungan laut ya. Sebut saja inisialnya ya, RM ya, kemudian LM, kemudian A ya, satunya A ya. Itu 3 dirjen perhubungan laut itu ternyata tidak berpengalaman ya. Karena dia ternyata tersangkut kasus korupsi ya. Saat ini sedang menginap di Hotel Prodeo gitu. Artinya kalau lebih lama bekerja, iya dia lebih lama. Tapi kalau dari sisi pengalaman ya, pengalaman berakhlak, pengalaman integritas ya, pengalaman untuk memberikan excellent service ya, ternyata masih di bawah standar gitu. Karena dia tersangkut kasus korupsi. Itu ya. Karena mereka bekerja ya lama, tapi dia tidak mengambil hikmah dalam setiap pekerjaannya gitu ya. Yang namanya experience itu ya, ketika kita menjalani sesuatu dan kita bisa mengambil hikmah dari atas apa yang kita jalani. Itu yang dinamakan hikmah ya, atau insight ya, atau wisdom, kebijaksanaan gitu ya. Nah, ketika dirjen itu korupsi ya, memperkaya diri sendiri, artinya lama dia bekerja, ya sebatas menghabiskan usianya ya. Dia tidak mengambil hikmah pelajaran berakhlak ya, pelajaran integritas ya. Dia hanya tahu ya, tapi tidak mengamalkan. Jadi pengalamannya ya buruk lah ya, 0 atau minus gitu. Jadi kalau dihitung dari masa kerja Anda 0, tapi belum tentu pengalaman Anda di bawahnya ya. Bisa jadi pengalaman Anda lebih jauh ya. Ketika Anda mampu mengambil hikmah dari setiap waktu ya, Anda continuous improvement, Anda terus belajar ya, Anda terus refleksi ya, Anda juga terus berdoa, minta bantuan pada Tuhan ya. Pada akhirnya Tuhan memberikan hikmah-hikmah, ilmu-ilmu yang tidak Tuhan berikan kepada orang-orang yang umurnya jauh lebih tinggi gitu ya. Makanya kalau lihat sejarah ya, itu para nabi, rasul ya, pemimpin-pemimpin besar yang mulia ya, dia diangkat nabi, diangkat pemimpin. Itu bukan usianya yang tua ya, gitu. Ukurannya bukan dari umur, dari lama bekerja gitu. Bahkan kalau di agama Islam ya, seseorang itu jadi imam bukan diukur dari umurnya, dari lama dia bekerja, bukan. Tapi dari keilmuannya ya. Yang lebih berilmunya yang berhak jadi imam ya. Kita lihat misalnya di sejarah ya. Dulu ada sahabat Nabi Muhammad itu, rata-rata panglima perangnya itu dia usia muda ya. Ada Zaid bin Sabit, itu diangkat jadi panglima perang umur 15 tahun. Kemudian di Kekaisaran Ottoman ya, di Turki ya, Utsmani, itu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel umur berapa? Umur 15 tahun gitu ya. Terus kalau kita lihat di Indonesia gitu, ada Jenderal Sudirman ya. Anda tahu nggak Jenderal Sudirman tuh meninggal umur berapa? Jenderal Sudirman umur berapa? Jadi Jenderal Sudirman ya, dia tadinya seorang guru gitu kan, di sebuah ormas. Kemudian dia karena jiwa nasionalismenya tinggi, dia diangkat jadi jenderal besar ya di usia muda ya. Berperang dalam kondisi paru-parunya separuhnya tuh rusak ya, kena penyakit paru-paru, ditandu,
keluar masuk hutan melawan penjajah Belanda ya, dan meninggal di usia 34 tahun ya. Jenderal Sudirman tuh meninggal usianya 34 tahun ya, sudah jadi jenderal besar gitu. Artinya ukuran kesuksesan ya, ukuran kematangan intelektual, emosional, bukan diukur dari usia dan lamanya bekerja gitu ya. Jadi maksud saya, Anda ini yang masih muda ya, harus optimis ya. Jika ada mungkin orang-orang di luar sana ya, yang bertanya ya, pengalaman Anda apa ya? Jawab saja begini ya, memang saya tidak punya pengalaman yang cukup Pak, saya lama bekerja, saya masih lama ya. Masa lalu saya bekerja tidak ada ya. Tapi saya tidak menawarkan masa lalu ke Bapak ya, tapi saya menawarkan masa depan yang cerah ke Bapak. Gitu. Kalau kita menawarkan masa lalu ya sampai kapanpun kita tidak akan mungkin mengejar ketertinggalan lama bekerja dan umur begitu ya. Maksud saya ini saya ingin memotivasi terkait nilai-nilai berakhlak ya gitu. Artinya ketika Anda mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak ini ya, bisa jadi walaupun umur dan masa kerja Anda masih sedikit, sangat sedikit, bisa jadi Anda melampaui senior-senior Anda di kantor begitu ya. Gitu. Itu sangat bisa jadi dan sangat mungkin gitu kan. Nah, pengetahuan, pemahaman yang apa yang tadi saya sampaikan itu tidak setiap orang tahu dan punya pemahaman begitu ya. Nah, pemahaman itu diperoleh dari kita mencari ilmu, berpikir ya, menganalisis ya, merenung gitu. Itu ya. Jadi sekali lagi berakhlak ini mudah diucapkan dan sulit diterapkan. Tapi jika kita bisa menerapkan, insya Allah dengan kita bekerja dengan nilai-nilai ini, kita akan menjadi pegawai PNS ASN perhubungan yang dimuliakan oleh Tuhan ya. Ketika Tuhan sudah muliakan, maka manusia pun akan memuliakan kita gitu kan. Kalau hari ini adalah kita banyak ya di Indonesia, di luar negeri bahkan ya, secara specifically di perhubungan, kita banyak PNS ASN perhubungan yang pintar-pintar ya, banyak gitu. Tapi saat ini kita kekurangan pegawai-pegawai perhubungan yang berakhlak, berintegritas, bermoral gitu ya. Indikatornya apa? Indikatornya ada ya, faktual, misalnya data indeks persepsi korupsi di perhubungan, indeks pelayanan publik di perhubungan ya. Kemudian dari data-data kasus-kasus korupsi di KPK, di Kejagung ya. Itu kondisi perhubungan belum baik ya, itu nilainya. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa di perhubungan dan seterusnya ya. Tuh, artinya tadi saya bilang di perhubungan ini banyak SDM yang pintar, tapi kita kekurangan SDM yang berintegritas, berakhlak, bermoral gitu kan. Nah, hari ini menjadi PR kita yang sangat besar dan prioritas begitu. Kalau Anda baca sebuah buku gitu ya, ditulis oleh pemikir Barat, bahwasanya kompetensi abad 21 ini ya, orang-orang yang akan sukses di masa yang akan datang ya, tahun 2045, bukanlah orang-orang yang memiliki hard skill ya, technical skill, tapi adalah mereka yang memiliki soft skill ya. Adalah orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan orang lain ya, lawan bicara dengan baik ya. Dia Dia menghormati orang lain ketika berbicara ya. Kata-kata yang dia keluarkan dia jaga, tidak merendahkan, menyinggung orang lain ya. Kemudian juga dia punya ilmu cara bernegosiasi ya, memasarkan suatu barang atau jasa dengan baik ya. Dia juga punya kecerdasan emosional yang baik ya, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung ya. Dia tanggung jawab, kemudian juga dia memiliki kepedulian ya terhadap lingkungannya, terhadap
masyarakatnya, terhadap kantornya, begitu. Dia juga punya semangat kesetiaan ya pada ideologinya, pada prinsip hidupnya ya. Dia juga mampu beradaptasi dengan perubahan. Dia juga mampu bekerja sama dengan orang lain ya, tidak egois ya, mampu bekerja sama dalam teamwork dan seterusnya ya. Ya itu kompetensi-kompetensi abad 21 yang akan membawa Anda sukses gitu ya. Jadi bukan kemampuan-kemampuan hard skill ya, misalnya statistika, matematika, aljabar ya, programming. Bukan berarti ilmu itu nggak penting, yang itu penting, tapi ke depan bukan di nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, di peringkat bawah. Gitu. Nah, nanti akan saya bahas lebih detail ya, uraikan lebih lanjut terkait nilai-nilai berakhlak ini ya. Gitu. Jadi sekali lagi ya, kita kekurangan orang-orang yang berakhlak gitu, PNS perhubungan yang berakhlak ya. Kalau Anda ini ya 10 orang ini dari sisi kompetensi misalnya kurang ya, lemah, itu bisa kita tingkatkan ya lewat pelatihan, lewat training ya, lewat BIMTEK, lewat workshop. Atau dari sisi keterampilan kurang bagus ya, kita bisa latih ya gitu. Tapi kalau Anda sudah rusak moralnya ya, akhlaknya buruk ya, nah itu sulit diperbaiki itu. Gitu. Artinya kalau ranah pengetahuan, keterampilan ya, knowledge and skill itu suatu hal yang bisa kita tingkatkan dengan mudah gitu. Tapi yang sulit kita tingkatkan tuh how to improve attitude ya. Nah, bagaimana kita menghormati, tidak merendahkan orang lain di kantor ya, di lingkungan masyarakat, di keluarga ya, di organisasi dan lain-lain ya. Itu hari ini menjadi tantangan kita gitu kan. Itu ya. Kemudian lanjut. Nah, ini gambaran besarnya terkait modul itu isinya apa saja ya. Nah, ini nanti PR ya, yang belum baca seluruhnya nanti Anda baca ya. Anda ulang kembali, ini berorientasi pelayanan, akuntabel yang membahas tentang layanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan ya, mengelola aset negara dengan transparan dan seterusnya kan. Kalau modul kompeten yang berbicara bagaimana komitmen ASN, PNS untuk selalu meningkatkan kompetensi kualifikasi pendidikannya begitu. Kemudian kalau kita bicara modul harmonis ya kita diharapkan ya mampu menunjukkan etika sebagai PNS yang baik gitu kan. Kita PNS yang beretika itu penting ya, sehingga keharmonisan, kerukunan dapat terwujud ya dalam birokrasi dan masyarakat. Kalau berbicara modul loyal ya di sana dibahas bagaimana PNS itu mampu loyal terhadap ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika ya. Loyal terhadap pimpinan, atasan ya. Nah, pertanyaan saya nih, apakah setiap perintah atasan pimpinan ya Anda harus Anda patuhi? Tolong dijawab. Siap, tergantung dari perintah tersebut, Pak. Tidak memerintahkan yang baik-baik kita patuhi, dan tidak, kita juga harus menjaring perintah dari pimpinan juga, Pak. Oke, Mas Baik, terima kasih ya. Perintah yang baik-baik ya. Kalau perintahnya kurang baik bagaimana? Kita bisa memberikan saran atau masukan dengan cara yang baik-baik pula, Pak, kepada pimpinan tersebut, Pak. Oke, terima kasih. Pendapat lain ada? Siap, ada Pak. Silakan Mas Ahmad. Mohon izin Bapak, apabila ada perintah dari atasan, saya akan memfilternya Pak. Apakah bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau kebijakan yang berlaku Pak? Apabila dinilai
sejalan atau sejalur, maka saya akan melaksanakan perintah tersebut. Namun apabila bertentangan dengan hukum atau peraturan yang telah diterapkan, tentunya saya akan melakukan koordinasi. Dimulai dari staf-staf terlebih dahulu, sesuai dengan tingkatan-tingkatan. Setelah itu mungkin dari staf ataupun dari bawah, dari bagian struktural bawah kepala yang akan langsung memberi masukan. Jadi bukan secara saya pribadi langsung, Pak. Karena nanti dinilai sangat tidak ini, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Faik, Mas Ahmad ya. Secara umum sudah benar ya, baik, cukup baik ya. Kalau saya assess ya, pengetahuan ilmu tentang itu sudah ada Anda di benak Anda, di otak Anda ya. Tinggal nanti pembuktiannya ya, ujiannya adalah ketika Anda menghadapi kasus itu. Nah, apakah pengetahuan yang sudah Anda ketahui itu mampu Anda jalankan atau tidak ya. Tapi secara teoritis sudah benar ya. Tadi dikatakan memfilter ya, taat jika hal-halnya baik ya, koordinasi horizontal, vertikal ya dengan teman-teman rekan sejawat lainnya ya, dan seterusnya itu sudah benar ya. Cuma nanti ujiannya ketika Anda menghadapi kasus itu gitu kan. Karena begini ya, di birokrasi kan tentu ada struktur ya. Ada struktur. Walaupun sekarang birokrasi ini sudah dipangkas ya. Eselon 4 sudah tidak ada. Nanti ke depan eselon 3 dihilangkan ya. Walaupun masih ada strukturnya. Artinya kalau ada istilah atasan selalu benar ya. Jika atasan salah kembali ke pasal 2 ya. Artinya itu suatu istilahnya istilah yang harus kita koreksi ya. Tadi benar ya. Loyalitas itu, ketaatan itu hanya kita berikan kepada seseorang selama perintah arahannya itu adalah benar ya dan baik. Benar dan baik artinya benar secara regulasi ya, memang diatur ya. Baik dari sisi kebijaksanaan dan keadilan gitu ya. Karena seringkali benar sesuai aturan belum tentu baik ya. Ada banyak kasus tuh, contoh saja misalnya seseorang nenek-nenek ya yang karena didesak, didorong ya kebutuhan untuk mengisi perutnya itu, dia harus mengambil beberapa buah ya di sebuah kebun. Akibat itu dia dibawa ke pengadilan ya, disidik, dibawa pengadilan, diadili dengan tuduhan ya, dengan dakwaan mencuri gitu kan. Kalau dari sisi regulasi ya benar dia bisa masuk ke ranah tindak pidana pencurian ya. Cuman dari sisi kebaikan ya, unsur baik ya, itu belum tentu akan membawa kebaikan dan keadilan, rasa keadilan hukum. Itu maka menjadi penting gitu kan. Karena yang namanya di birokrasi pasti atasan kita, pimpinan, bos kita akan memberikan perintah-perintah dan belum tentu setiap perintahnya itu pasti baik dan benar ya. Gitu. Maka benar tadi harus kita filternya. Filternya dengan dua tadi, dengan regulasi dan dengan rasa keadilan dan kebaikan, kebijaksanaan gitu ya. Karena yang benar belum tentu bijak dan baik ya. Tapi kalau yang bijak yang baik pasti dia benar. Benar secara hakikat ya, walaupun mungkin secara normatif ada regulasi yang perlu dikoreksi dan direvisi ya gitu. Dan banyak juga regulasi yang hari ini disusun dengan tidak kebijaksanaan ya dan keadilan, tapi ada unsur-unsur politis kepentingan yang dimasukkan dalam penyusunan regulasi kebijakan. Kemudian kalau kita bicara taat misalnya ya, tadi saya katakan ketaatan itu akan diuji ketika ada menghadapi kasus ya. Kebetulan saya pernah mengalami karena saya praktisi dan pengajar pengadilan barang dan jasa ya. APBN Indonesia yang 2000 triliun sekian ya, itu 50%-nya ya dikelola lewat
belanja government spending lewat pengadaan barang dan jasa ya. Nah, saya pernah diperintah oleh pimpinan tinggi di perhubungan ya untuk memenangkan sebuah perusahaan titipannya begitu ya. Nah, ketika ada perintah itu bagaimana ya? Kira-kira. Nah, jadi respon saya ketika itu ya, saya panggil lagi ilmu saya yang saya ketahui ya, recall, kemudian baik ilmu-ilmu pengadaan ya, ilmu-ilmu agama ya, sehingga saya bisa mengambil keputusan yang tepat ya, sesuai ilmu yang saya miliki. Jadi ilmu itu penting ya untuk bersikap. Kalau Anda nggak punya ilmu, jadi keputusan yang Anda akan ambil itu cenderung akan tidak baik dan tidak benar ya. Nah, ketika itu singkat cerita, saya dengan beberapa teknik menolak perintah atasan ya. Dan akibatnya saya menerima konsekuensi ya. Saya dinonjobkan ya, dan seterusnya lah. Tapi walaupun kejujuran itu pada awalnya sulit ya, tetapi itu kejujuran itu selalu menenangkan gitu kan. Sesulit-sulitnya kejujuran ya, lebih sulit ketika ketidakjujuran itu terungkap. Tuh, paham ya? Tuh. Jadi ketika itu saya menolak ya, karena dia penguasa ya, saya harus siap menerima konsekuensinya. Tapi pada akhirnya kebenaran dan kebaikan itu akan selalu menang ya. Pada akhirnya ya, karena dia bermain kotor di banyak tempat ya, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga kan. Akhirnya dia kena di sebuah kasus di Sorong ya, sekolah perhubungan di Sorong, dia masuk penjara gitu. Sebenarnya dia bermain kotor di banyak tempat ya, tapi kasusnya kenanya di Sorong. Itu contoh kasus yang real saya alami gitu kan. Misalnya saya contohkan kasus lain ya terkait loyal misalnya. Sambo begitu ya. Kita lihat bagaimana ternyata perintah atasan yang ditaati ya berdampak buruk pada bawahan yang mentaatinya ya. Kemudian kasus Stadion Kanjuruhan ya. Dia diperintahkan menembakkan gas air mata ke tribun yang penuh sesak penonton ya, yang mengakibatkan ratusan penonton meregang nyawa. Akibatnya dia ikut menjadi tersangka ya. Artinya tadi benar ya, harus kita taati, kita harus loyal selama perintah itu baik, kebaikan dan kebenaran ya. Selama itu bukan kebaikan dan kebenaran, tidak wajib kita taati ya. Walaupun nantinya kita mungkin menerima konsekuensi yang kurang bagus dari yang sedang berkuasa saat itu ya. Nah, itu di banyak contoh begitu ya. Nah, itu terkait loyal ya. Ini penting nih. Pengetahuan ini menjadi penting ya. Tidak Anda peroleh di materi transportasi gitu kan. Tapi ini nanti akan kemungkinan besar akan Anda alami ya. Kemungkinan Anda nanti akan disuruh karena anak baru ya. Disuruh mengetik, menginput, mengentry data-data palsu ya. Data-data terkait keuangan, anggaran ya. Perjalanan dinas, surat tugas ya. Di nama surat tugasnya ada 10 orang, yang berangkat hanya 2 ya, yang cair 10 orang. Nah, praktik-praktik itu di birokrasi termasuk perhubungan masih terjadi sampai hari ini ya. Gitu. Nah, nanti pembuktiannya ketika Anda menghadapi kasus-kasus itu ya. Bagaimana pengetahuan ilmu Anda dan hati nurani Anda akan diuji ya, gitu. Ketika Anda bisa melewati ujian itu dengan baik, maka Anda dicatat tuh oleh waskat ya, pengawasan malaikat ya. Kalau pengawasan internal auditor kan nggak tahu mungkin ya. Tapi yang pasti tahu itu waskat, pengawasan malaikat pasti dicatat ya. Oh, si Faik, si Ahmad gitu ya. Hari ini melakukan kebaikan ini ya, dapat poin pahala sekian ya. Tuh. Nah, selama Anda hidup terus kumpulkan poin-poin kebaikan pahala ya, nanti rewardnya dibalas oleh Tuhan ya. Setelah afterlife ya, di afterlife
condition gitu. Tuh, ada pertanyaan? Baik Pak, mohon izin saya ingin mengajukan 2 pertanyaan Pak. Apakah boleh Pak? Silakan. Baik, pertanyaan pertama Pak. Seperti yang Bapak jelaskan. Namun di sini saya ingin menjelaskan Pak, posisi kita sebagai CP tentunya sangat rawan Pak. Dalam artian begini Pak. Apabila ada suatu perintah yang apabila kita abaikan atau mungkin kita menolak, otomatis ditakutkan Pak akan mengganggu penilaian kita. Karena kan penilaian mutlak itu kan dari kepala kantor Pak. Mungkin nanti ada nilai laporan atau apa Pak. Itu pertanyaan pertama Pak. Bagaimana cara mengatasinya mungkin terjadi di suatu saat nanti Pak selama proses CP ini. Yang kedua, keluar dari topik pembicaraan terkait atasan dan bawahan, namun di aspek yang sama, saya ingin bertanya Pak, pendapat Bapak terkait perihal hukum Pak. Selalu menjadi pertanyaan besar saya. Karena hukum jika dibarengi dengan rasa kemanusiaan, maka itu mungkin bisa jadi tidak sejalan Pak. Contoh nyatanya seperti pernah terjadi kasus antara ibu dan orang tua dan anaknya terkait harta. Anak menuntut orang tua. Rasa kemanusiaannya tentunya di sini ditimbulkan bahwa tidak seharusnya seorang anak menuntut ibunya yang telah melahirkannya seperti itu, Pak. Jadi maksud saya ingin bertanya, Pak, pendapat Bapak mengenai hukuman yang pantas seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi terkait tadi penilaian atasan ya dalam kondisi CP ya. Ya, pesan saya Anda bekerja ya, tentunya sebagai PNS harus mengikuti aturan yang ada ya. Itu pegangan kita ya. PNS dimanapun bekerja sesuai aturan ya. Aturan itu bisa undang-undang, peraturan pemerintah ya, kemudian peraturan menteri dan seterusnya. Selama kita bekerja sesuai aturan, insya Allah aman ya, gitu. Termasuk di daerah-daerah di bagian di posisi yang high risk ya, termasuk contohnya pengadaan barang dan jasa gitu ya. Bagian pengadaan barang jasa di perhubungan ya, yang mengelola dana puluhan triliun di Kemenhub itu posisi hari ini yang risikonya sangat tinggi gitu. Dan hari ini banyak orang yang nggak mau bekerja di bidang pengadaan ya, karena resikonya tinggi itu tadi ya. Ibaratnya sebelah kaki kanan tuh kita di neraka ya, kaki kirinya lagi di penjara tuh. Kalau kita nggak pandai-pandai meniti jalan, bisa masuk ke salah satu jurang tersebut ya. Tapi kalau selama kita bekerja ya sesuai aturan, kemudian juga sesuai regulasi yang ada, insya Allah aman gitu kan. Selain bekerja sesuai aturan regulasi, yang terpenting ya sesuai hati nurani ya. Selain regulasi, sesuai hati nurani. Nah, agar hati nurani pikiran kita bisa memandu kita, bisa mengingatkan kita, ya, bisa menguatkan keputusan kita, mengambil keputusan yang baik dan benar. Hati dan akal itu harus kita sirami dengan ilmu pengetahuan ya, dan hikmah-hikmah kehidupan gitu. Artinya Anda harus belajar. Karena seringkali regulasi itu bisa diakali ya. Sangat-sangat bisa ya. Contoh pengadaan barang dan jasa itu bisa diakali walaupun sistemnya sudah ketat dan baik. Itu. Jadi selama Anda bekerja dengan regulasi dan hati nurani, insya Allah aman dan penilaian atasan Anda akan bagus ya. Itu. Yang kedua kasus hukum ya, ibu anak atau kakek dengan ini dan macam-macam lah variannya. Ya memang itu tadi yang saya katakan sebelumnya ya. Yang namanya justice itu posisinya harusnya lebih tinggi ditempatkan dalam ilmu hukum ya, di atas regulasi. Ketika sekedar hitam putih ya, melihat dengan kacamata kuda ya, ini salah, harus dihukum, maka dia mengesampingkan tadi nilai-nilai justice ya. Jadi maka nilai justice itu menjadi penting ya. Makanya kenapa pendiri
founding fathers kita itu sila kelimanya ya, keadilan sosial ya, social justice. Itu nilai yang sangat agung ya. Bahkan kalau Anda baca kitab suci ya, Holy Book, baik itu Al-Quran ya, Injil, Taurat, Alkitab, dan seterusnya, kata-kata keadilan itu selalu diulang di banyak ayat oleh Tuhan ya. Tuhan selalu mengajarkan tentang kita harus bersikap adil di banyak ayat dengan banyak cara ya. Ada Tuhan mengajarkan lewat menceritakan kembali fakta sejarah masa lalu ya yang dialami oleh umat-umat terdahulu ya yang mungkin mengalami menjalankan sebuah kesalahan ya agar kita belajar dari kesalahan mereka dan tidak mengulanginya ya. Ataupun secara langsung Tuhan mengatakan dengan kata perintah ya. Misalnya bersikap adillah kamu ya. Walaupun kepada seseorang yang tidak kamu sukai. Bersikap adillah kamu walaupun terhadap seseorang yang tidak kamu sukai. Nah, itu Tuhan melalui perintah, kalimat perintah langsung gitu kan, bukan lewat cerita. Artinya kalau Tuhan perintahkan demikian, Tuhan kan maha tahu. Dalam arti ketika manusia belum diciptakan oleh Tuhan pun Tuhan sudah tahu gitu kan, bahwasanya manusia ini akan banyak bertindak tidak adil, sewenang-wenang, zolim ya. Makanya Tuhan perintahkan, ingatkan kembali dan mengajarkan kan, bersikap adillah walaupun terhadap orang-orang yang tidak kita sukai dan kita benci. Nah, itu sangat luar biasa kan? Keadilan itu tidak hanya kita berikan kepada orang-orang yang baik, even ke orang-orang yang tidak baik dan kita benci ya. Itu. Misalnya tadi kasus ibu dan anak ya, anak menuntut ibu dan seterusnya lah, banyak kasus lain kan. Termasuk kasusnya Sambo itu ya, itu harus diberikan keadilan tidak hanya kepada korban ya, tetapi kepada pelaku itu juga harus dihukum dengan adil ya, sesuai tindak kejahatannya gitu ya. Artinya kalau seorang melakukan misalnya kejahatan ya, dia memukul 1 kali pukulan, maka balasannya 1 kali gitu kan. Ketika balasan atau hukumannya 2 kali, 3 kali, 4 kali, maka itu tidak adil. Maka pentingnya di sini diuji ya, hakim-hakim itu mampu membuat keputusan yang adil ya. Karena hakim itu kan wakil Tuhan di muka bumi untuk menciptakan keadilan ya. Peran posisi suatu hakim untuk memutuskan mengadili itu posisi yang luar biasa terhormat ya. Kalau dia bisa memutuskan dengan adil suatu perkara, maka pahalanya sangat besar itu ya. Tapi sebaliknya kalau dia tidak bisa memutuskan perkara dengan adil ya, karena faktor suap, gratifikasi, korupsi, kolusi, nepotisme, ya tentu balasannya siap-siap dia menempati kursinya di neraka gitu kan. Dan sayangnya ya, melalui peringatan para nabi itu, nabi mengatakan dari 3 orang hakim ya, hanya 1 hakim yang masuk neraka, yang masuk surga ya. Artinya 2-nya itu masuk neraka. Artinya dengan kata lain dari 100 hakim itu hanya 1 yang masuk surga ya, 99-nya di neraka. Karena memang hari ini banyak hakim-hakim yang tidak memutuskan suatu perkara dengan adil ya, dengan keadilan, dengan kebenaran. Itu Mas Ahmad ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Kita lanjut. Nah, adaptif ya di modul ya kita review, tentunya dibahas harapannya ini Anda semua mampu menunjukkan perilaku yang selalu inovatif, kreatif, ya, selalu mengikuti perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi PNS tuh
Ini ada kaitannya dengan nilai kompeten ya. Jadi adaptif itu kita dituntut PNS perhubungan harus selalu berinovasi, berkreasi ya, mengikuti perkembangan zaman ya. Sekarang misalnya trennya di dunia tuh sedang e-government ya, pemerintahan berbasis elektronik. Gitu. Semuanya pelayanan publik lewat teknologi informasi ya, pelayanan publik digital. Nah, mau nggak mau kita harus punya nilai adaptif ini ya dalam diri kita gitu kan. Ya, untuk bisa kreatif, inovatif, adaptif ya kita harus terus mau dan mampu untuk belajar ya gitu. Kemudian terkait nilai kolaboratif gitu ya. Ini juga penting karena seorang PNS perhubungan ya, tentu kita tidak bisa bekerja sendirian ya. Kita bukan superhero ya, Batman, Wonder Woman ya, yang punya keahlian-keahlian luar biasa ya, amazing. Kita untuk menyelesaikan tugas ya, memberikan solusi ya, to give the excellent service to the public, ya kita harus bekerja dalam tim gitu ya. Kita bukan Superman ya, kita a man, not a Superman ya. Kita harus mampu bekerja sama ya. Nah, tidak semua orang tuh sayangnya punya kesadaran, pengetahuan, kemampuan untuk mampu bekerja sama dengan orang lain dengan baik ya. Banyak juga di perhubungan ya, kalau Anda amati tuh, oknum-oknum yang tidak mampu bekerja sama dengan orang lain ya. Misalnya di bagian perencanaan program ya, yang ngelola anggaran, pengusulan anggaran ya, data-datanya, file-filenya kalau diminta tuh susah ya. Karena faktor kepentingan dan lain sebagainya ya. Atau misalnya di bagian kepegawaian begitu ya. Itu kalau kita mau ngurus naik pangkat, naik jabatan ya, kan syarat-syaratnya banyak tuh. Nah, itu kita tanya data-data yang dibutuhkan apa, bisa kita diberikan data kepegawaian ini, kepegawaian itu hari ini banyak juga ya oknum-oknum yang bermain begitu, tidak kolaboratif gitu. Padahal ini untuk kepentingan instansi gitu ya, kepentingan kantor, kepentingan dinas ya. Atau misalnya ada masyarakat gitu ya, yang minta data dan informasi publik ya, terkait tender di kantor Anda apa sih tahun ini, apa saja nilainya berapa ya. Itu kadang ada instansi kantor-kantor yang tidak transparan, tidak akuntabel ya, tidak bisa bekerja sama dengan masyarakat ya. Ya, tentu ini nilai kolaboratif menjadi penting gitu kan. Ibarat Anda bermain bola ya, tidak mungkin Anda bisa mengalahkan lawan dengan bermain sendirian gitu kan. Anda harus berkolaborasi dengan baik antara defender, playmaker, ya, striker, ya, goalkeeper, itu harus terjalin suatu harmonisasi, kolaborasi yang baik, yang apik. Makanya salah satu sebab kenapa tim sepak bola kita belum pernah masuk Piala Dunia ya, terlepas dulu pernah masuk zaman namanya Hindia Belanda. Salah satu sebabnya karena kita belum kolaboratif gitu loh antara stakeholder PSSI, Kemenpora ya, coach, kemudian apalagi unsur swasta ya untuk memberikan sponsor, CSR, bahkan ke masyarakatnya sendiri ya, dinas olahraga dan seterusnya itu kita belum mampu berkolaborasi dengan baik ya, masih ada ego-ego sektoral ya, kepentingan-kepentingan pribadi gitu ya. Tuh. Itu banyak contohnya kan. Bagaimana misalnya anggaran untuk pelatihan pemain bola itu dikurangi ya, disunat, dikorupsi gitu. Dan banyak kasus lainnya gitu kan. Kolaborasi penting gitu kan. Termasuk untuk mewujudkan Indonesia sejahtera, adil, makmur ya, Kementerian Perhubungan nggak bisa kerja sendiri ya. Kita harus kerjasama dengan Kementerian Keuangan terkait anggaran ya, kemudian Bappenas ya,
terkait perencanaan ya, nyusun Renstra, RKP, RKA ya. Kita harus kerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten Kota ya. Kita juga harus kerjasama dengan kementerian lain lah, Polhukam termasuk ya, dan seterusnya. Ini kolaboratif ini penting gitu. Artinya kalau ingin sukses ya kita nggak bisa bekerja sendirian ya. Kalau hanya sendirian kita akan kepayahan. Itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Kalau belum ada pertanyaan, kita intermezzo sejenak ya. Sambil saya juga istirahat sebentar ya. Karena jangan dikira jadi dosen, jadi guru, jadi wideswara, jadi instruktur tuh mudah ya. Tinggal ngomong-ngomong ya. Itu sulit ya. Mengajar itu lebih melelahkan dari mencangkul di sawah. Mengajar 2 jam tuh persiapan sebelumnya bisa berjam-jam ya. Kita harus baca buku ini, baca penelitian itu ya, baca koran ini ya. Gitu. Jadi dari awal tadi saya berbicara, saya harapkan Anda mencatat dan mendengarkan dengan baik gitu. Jangan sampai keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Jadi sia-sia. Nah, kita intermezzo sebentar. Ini saya tampak di layar Anda ya, saya punya kotak A sampai kotak F ya, ada 6. Ini Anda percaya atau tidak ya, believe or not ya. I enable to guess ya, your birth date ya, your date date, etc. Ya, saya bisa menebak angka lahir, ukuran sepatu, nomor rumah ya, tanggal lahir adik Anda ya, tanggal lahir bapak ibu Anda ya, saya bisa tebak nih. Percaya nggak? Nah, caranya begini, nanti saya meminta satu relawan ya. Siapa yang ingin menjadi relawan misalnya satu orang? Saya, Pak. Saya boleh Pak. Saya boleh, Pak. Siapa nih? Tadi duluan siapa nggak kelihatan? Siap, baik, Pak. Oke, Faiz, coba. Nanti saya akan menampilkan angka-angka di setiap kotaknya ya. Siap. Yang terlebih dahulu saya ingin tanya, yang ingin saya tebak angka apa dari diri Anda? Boleh umur saya, Pak. Jangan, nanti saya dikira melihat NIP ya. Tanggal lahir ibu ingat? Ingat, Pak. Oke, tanggal lahir ibu aja ya. Boleh, Pak. Nah, ibu kan yang paling berjasa nih terhadap pandangan. Nanti Siap. Anda lihat setiap kotaknya nih, ketika Anda lihat tanggal lahir ibu Anda, misalnya di kotak A Anda lihat, Anda cari dan lihat tanggal lahir ibu Anda ada nggak? Kalau ada bilang ada, kalau tidak bilang tidak, tanpa Anda sebutkan angkanya. Paham ya? Siap. Oke, jelas. Kita mulai ya. Siap, Pak. Kotak A. Apakah ada tanggal lahir ibu Anda? Ibu Anda? Siap, tidak ada, Pak. Ini. Tidak ada, Pak. Ini. Tidak ada, Pak. Ini. Ada, Pak. Ini. Ada, Pak. Ini. Ada, Pak. Ini. Habis ya. Kosong, Pak.
Oke, sebelum saya jawab, saya persilakan 2 orang yang ingin menjawab. Berapa tanggal lahir ibunya Mas Faiz? Yang bisa tebak nanti dapat hadiah dari Mas Faiz ya, dikirim lewat ekspedisi. Waduh, kita dari Siap tunggu rapelan. Berapa tanggal lahir ibunya nih? Siap, 25. Mas Yogi jawab 25, salah. Satu lagi. Yang perempuan coba. Dari tadi belum ada suaranya nih. Berapa tanggal lahir ibunya? Yang bisa jawab nanti jadi mantunya nih. Berapa nih tebakan Mbak Nurul, berapa tanggal lahir ibunya? 16, Pak. Hah? 16. 16 salah. Yang benar adalah tanggal 21. Siap. Benar ya? Siap benar, Pak. Oh, nanti kirim hadiahnya lewat ekspedisi ke rumah ini. Belum cair, Pak. Oke, satu lagi coba. Relawan yang cewek coba. Cowok sudah satu lagi coba. Tadi Mbak Nurul udah ya. Mbak Indah coba nih. Belum ada suaranya juga nih. Siap, Pak. Mbak Indah yang ingin saya tebak angka apa ini? Nomor rumah ya, Pak? Nomor rumah. Ya. Nomor rumahnya berapa digit? 2. Oh, kalau 3 nggak bisa. Ini kan 2 semua. Nomor rumah ya. Iya. Oke, kotak A ada atau tidak? Tidak. B, Ada. C. Enggak, Pak. Ini, Enggak. ini, Ada. ini. Enggak. Ada yang tahu nomor rumahnya Mbak Indah? Nah, yang benar nanti dapat hadiah rumahnya Mbak Indah nih, beserta isinya ya. Siapa? Nomor rumahnya ada yang tahu? 7, Pak. Wah, ketahuan ini belum pernah ke rumahnya ini. Salah. Kalau 7 itu nomornya CR7 nih. Jawaban lain. empat tujuh, Pak. 47. Salah, 47 salah. Jawaban lain ada? Yang benar nanti saya kasih hadiah buku ketika tahap klasikal. Anda kan ke Bogor ya? Iya kan? Siap. Ya, yang bisa jawab saya kasih buku nih. Ini ada bukunya. Berapa nomor rumahnya nih? Nah, ini punya banyak buku deh. Nyerah, Pak. Karena belum tahu triknya, jadi nggak tahu, Pak. Wah, nggak jadi hadiahnya nih. Tadi terlalu cepat, Pak, slide-nya, Pak. Hah? Slide-nya terlalu cepat. Loh, memang harus begitu, harus cepat ya. Kan tantangannya di situ. 5, Pak. Salah, 24. 32, Pak. salah. Jadi yang benar nomor rumah Mbak Indah tuh nomor 36 ya. Salah, Pak. Hah? Salah. Wah, ini pasti Mbak Indah salah lihat tadi ya. Waduh.
Coba ulangin, pasti dia salah lihat nih, salah menyebutkan nih. Iya, Pak, ulang. Dapat buku semua berarti, Pak. Coba kotak A nih, ada atau tidak? Itu B, Pak. Nggak ada, Pak. Ini tidak ada, ini, Ada. ini, Enggak. ini, Enggak. ini, Ada. ini. Enggak. Oh, Anda salah menyebutkan pasti. Emang iya, Pak. Hah? Mungkin ya, Pak, tadi karena kecepatan. Yang ada berarti hanya di 2 kotak ya? Iya. Oh. Coba ulangi lagi, lihat yang benar. Ya, ya. Terus,